وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah-masalah fiqih, terutama yang berkaitan dengan thaharah. Kita ambilkan dari beberapa fatwa para ulama. Kemarin kita membahas masalah bab thaharah, bab mandi, bab salat. Agar lebih kita memahami tentang bab-bab ini, kita mengambil beberapa studi kasus yang terjadi di masyarakat dalam bentuk soal jawab pertanyaan yang kemudian para ulama berfatwa menjawab tentang pertanyaan tersebut. Kita mulai dari bab thaharah. Dikatakan di sini, hadirin sekalian, indana khazzan ma bala fihi tifl wa kadzalika wajadna fihi fa'r fama ra'yuk. Kita mempunyai kayak wadah yang besar, ya, berisi air di situ. Kemudian ada anak kecil yang kencing di situ. Ya, begitu juga kita dapatkan fa'r. Fa'r itu tikus, ya, mati di situ. Bagaimana jawabannya ini? Maka di sini dikatakan al-ma' idza saqatat fihi an-najasa min baulin aw udrah aw fa'rah aw ghairiha mimma yakun najasan wa lam yataghayyar la ta'muhu wa la launuhu wa la rihuhu bin najasah fa huwa tahur. Pada dasarnya, hadirin sekalian, apabila ada suatu hal yang najis, ya, baik itu kencing atau kotoran atau tikus, ya jatuh di suatu tempat air, ya, bak atau apa gitu ya, agak besar, akan tetapi tidak merubah daripada sifat air itu. Air itu masih jernih, bahkan tidak ada perubahan dari rasa atau warna atau bau, ya, maka tetap dihukumi sebagai tahur, yaitu air itu bersih, ya. Walakin najasa dzatal jaram yajib ikhrajuha. Kalau misalnya ada sesuatu yang najis di situ, tinggal diambil saja, ya, selama tidak merubah, yang enggak ada masalah, tetap dia sebagai air yang bersih. Ya, dikatakan seperti itu, ya. Akan tetapi dilihat kalau sudah warnanya itu berubah, ya, rasanya juga berubah, kemudian bau juga berubah, maka lebih baik tidak memakai air tersebut untuk untuk berwudu, ya, untuk bersuci, ya. Jadi harus dihilangkan, ya, misalnya tandon begitu, ya, mau nggak mau kalau bisa dihilangkan, dibersihkan, itu lebih bagus lagi. Ya, walaupun ada orang yang harus masuk ke dalam tandon tukang, mau nggak mau harus dibersihkan, walaupun harus memakai tukang yang harus berenang di situ misalnya.
ya harus dibersihkan, diambil najisnya sehingga bisa digunakan untuk bersuci. Hadirin sekalian. Kemudian berikutnya, jaa fi hadis an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an taghtasil mar'ah bi fadli rajul wal rajul bi fadli mar'ah wa liyaqtarifa jami'an. Ada hadis yang berbunyi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita mandi bekas suaminya, ya, atau suaminya mandi bekas air istrinya, hendaklah mereka berdua ngambil air bersama-sama. Ya, tapi di sisi lain juga ada hadis yang berbunyi, ya, irtasala bi fadli Maimunah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dari sisa mandi Maimunah, yakni istrinya Nabi. Ya, jadi Maimunah mandi kemudian keluar, enggak lama datang Nabi, kemudian Nabi mandi dari sisa airnya Maimunah tersebut. Ya, fa kaifa al-jama' baina hadaini haditsaini? Bagaimana bisa menggabungkan di antara dua hadis ini yang terlihat kontradiksi? Hadirin sekalian, sisi lain Nabi melarang seorang istri, ya, mandi bekas suaminya dan suami mandi bekas air istrinya, kecuali kalau dua-duanya mengambil bersama-sama air tersebut. Maka dikatakan di sini al-jama' bainahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin sekalian, bersabda, ada sebab la yaqtasir rajul bi fadli mar'ah wal mar'ah bi fadli rajul wa yaqtarifa jami'an. Maksudnya di sini adalah ini peringatan Nabi, jangan seseorang mandi suami istri misalnya. Suami istri tidak ada batasan aurat, tak ada masalah. Ya, maksudnya di sini hendaklah mereka itu mandi bersama-sama dalam satu bab, jangan sendiri. Itu yang tidak sunnah. Ya, tapi hadis ini mengatakan tidak sampai haram. Tapi caranya hendaklah suami istri itu mandi bersama-sama dalam satu bak. Jangan sendiri, terpisah begitu. Kalau dalam satu bak maka itu disunnahkan, bahkan itu akan menimbulkan rasa senang satu sama lain. Ya. Sedangkan hadirin sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Maimunah tadi itu, ya, Nabi bukan mandi bersama, tapi Nabi baru datang setelah Maimunah selesai mandi. Jadi enggak ada masalah. Ya, dan orang mukmin tidak najis dari sisi hissi, tidak najis. Ya, maksudnya di sini tidak ada yang perlu dinajiskan antara orang mukmin, hadirin sekalian. Jadi hendaklah suami istri itu jangan mandi sendiri-sendiri, ini bak. Tapi hendaklah satu bak, apa istilahnya kalau sekarang itu, bathtub, ya. Itu tidak ada masalah di situ. Ya, bahkan itu disunnahkan. Nabi pernah mandi seperti itu sama Aisyah. Ya, jadi nggak ada masalah itu. Walaupun airnya bercampur antara bekas suami dan istri, nggak ada masalah. Bahkan Aisyah mengatakan da'ni, ya, biarkan aku dulu ya Rasulullah, sampai seperti itu akan menimbulkan ulfah, kelemah lembutan, kasih sayang dan rasa kegembiraan. Nah, itu yang terjadi antara hadis satu dengan yang lainnya. Kemudian hadirin sekalian, dikatakan di sini juga wa naumul junub bi ghairi wudu. Ya, apa hukum orang yang tidur dalam keadaan junub dan dia tidak wudu? Dikatakan naumul junub biduni wudu yara ba'dul ulama annahu haram. Seseorang tidur, ya, dalam keadaan junub, tidak dalam keadaan taharah, banyak para ulama yang mengatakan itu haram, dosa dia. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa falyarqud, karena Nabi merintahkan hendaklah kamu wudu baru tidur.
Artinya harus dalam keadaan apa? Wudu, taharah. Ya. Wal masyhur min al madhhab indana annahu makruh. Minimal walaupun enggak haram makruh. Ketika seorang dalam keadaan junub kemudian tidur tidak taharah. Minimal makruh, kalau enggak haram. Hadirin sekalian. Dikatakan seperti itu. Misalnya hadirin sekalian, ada perkecualian illa ayyamus syita, kecuali musim dingin yang luar biasa. Yaitu dikasih oleh para ulama rukhsah. Musim dingin ya mungkin di sini tidak dingin. Subuh-subuh di sini enggak terlalu lah. Ada yang musim dingin sampai di bawah minus. Hadirin sekalian, jadi sampai minus, maksudnya minusnya luar biasa dingin. Nah itu kalau kena air sedikit, apalagi kamar mandinya nggak ada air panas, ya berat mungkin ya seperti itu. Itu perkecualian. Minimal seseorang itu walaupun tidak mandi wudu. Kata ulama begitu. Kalau seandainya kita ini apa junub, minimal kalau tidak mandi minimal apa? Wudu. Hadirin sekalian, jangan sampai seseorang itu tidur dalam keadaan junub, nggak mandi walaupun apa? Wudu. Ya, karena ada sebagian ulama mengatakan itu haram. Ya, minimal makruh. Ya, ini pertanyaan yang dijawab oleh para ulama hadirin sekalian. Kemudian apa hukum mandi pada air yang tidak mengalir? Ya, air itu diam di tempat, tidak mengalir. Apa hukumnya? Maka dijawab di sini, naqul Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, naha an yaqtasil insan fil ma'ir raqid aw ad-da'im alladhi la yajri. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang mandi di air yang diam, yang tidak mengalir. Wa ala hadza naqul haula. Oleh karena itu kita katakan di sini, la taghtasilu fi hadzal ma'. Jangan kamu mandi pada air itu. Ya. Idza aradtum ightisal fakhudhu minhu bi ina'in aw aghriqu minhu bi aydikum. Kalau mau mandi jangan maksudnya jebur di situ, tetapi ambil apa? Ambil ember atau ambil apa itu? Ya gayung. Ya, maka itu lebih baik. Wal yakun ma yatasaqat min juludikum kharij hadzal mujtama' min al-ma'. Kalau bisa air tidak kembali ke yang bekas-bekas di badan kita, tidak jatuh ke bak itu, ya itu lebih bagus, ya agar tidak kena penyakit atau yang lain. Wa kadzalika al-istinja' idza kanu yaqtarifun minhu. Ya, apalagi seperti istinja, hadirin sekalian, cebok, maka hendaklah dia mengambil dengan gayung atau ngambil ember seperti itu. Ya, ini agar tidak masuk kotoran ke air itu sehingga kemudian berubah warnanya, kemudian terkena penyakit. Nah, itu pertanyaan yang dijawab oleh para ulama hadirin sekalian. Kemudian berikutnya al-wudu min al-ma'il mutaghayyir. Dikatakan di sini al-hukmu inna wudu'ahum min hadzal ma' mutaghayyir bi mukthi la ba'sa bihi wa hadzal ma' tahur wa in taghayyar. Misalnya didapatkan ada suatu desa, masjidnya dikatakan di sini jarang dipakai. Tiba-tiba ada masyarakat di situ yang datang. Ya, tidak ada air lagi kecuali ada di situ air, hadirin sekalian. Air itu bau, ada bau begitu dan berubah warnanya karena lama dari bekas air hujan. Nah, bagaimana di sini? Padahal berubah. Ini tidak ada masalah. Ini dikatakan tetap sebagai ma' tahur. Walaupun warnanya berubah, tapi itu tidak perubahan itu bukan dari zat yang lain atau kotoran atau yang lainnya, hanya karena lamanya saja diam di wadah itu. Jadi boleh dipakai wudu, nggak ada masalah. Walaupun berubah bau, tapi bau-bau tanah atau bau apa? Bau air yang lama.
bukan bau najis, ya kan? Itu dibolehkan seperti itu. Ya. Jadi air tetap pada kesimpulannya bahwa air itu baik, hadirin sekalian, dan boleh dipakai untuk wudu. Kemudian hukum wudu min al-ma' alladhi yastami'uhu ghairul muslim. Bagaimana kita berwudu dengan air yang disediakan oleh non muslim? Boleh enggak seperti itu? Ya, jadi enggak ada masalah. Ya, yang kafir itu, yang najis itu sebetulnya apa? Imannya, hatinya kan. Ya, sedangkan mungkin badannya bersih. Hadirin sekalian, mungkin bajunya bagus. Ya, yang dimaksud kafir di sini adalah kafir yang memang imannya ya enggak ada iman di situ, kemudian mengingkari Allah dan Rasulnya, dan hatinya memang kufur begitu. Tapi badannya bisa bersih. Jadi boleh misalnya enggak ada air, tiba-tiba ada orang non muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi, ya tiba-tiba ngasih satu ember. Ember ini berisi air, kita nggak tahu airnya air apa. Kita lihat tapi air itu boleh nggak dipakai wudu? Boleh, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah, hadirin sekalian. Begitu juga makanan, tapi kalau makanan itu untuk ahli kitab yang dibolehkan. Ya, sedangkan untuk selain ahli kitab, musyrikin, majus, ya, penyembah api enggak boleh. Tapi kalau itu makanan dari ahli kitab, sepakat para ulama boleh. Kita dikasih makanan, sepakat. Baca bismillah. Jangan ditanya sembelihnya gimana, menyebut nama Allah, bukan, jangan tanya itu. Jangan banyak tanya yang akhirnya menyempitkan hati kita. Ahli kitab, bismillah ya Allah. Karena Nabi pernah dikasih hadiah makanan. Nabi makan makanan itu dari ahli kitab. Ya, bahkan pernah Nabi dikasih hadiah di Khaybar. Ya, sampel kambing dimakan sama Nabi. Ya, walaupun ada racunnya waktu itu. Ada seorang wanita Yahudi menaruh racun, hadirin sekalian. Tapi dimakan sama Nabi. Nah, di sini menunjukkan halalnya makanan ahli kitab. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum." Ya, hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik, makanan ahli kitab itu hal bagi kalian, dan makanan kalian hal bagi mereka. Sampai hari ini berlaku ayat ini. Hadirin sekalian, Anda pergi ke London musim dingin, sampai di bandara lapar, tidak ada makanan muslim, jilbab, tidak ada. Yang nunggu warung. Yang ada makanannya orang Nasrani. Yang satu misalnya Chinese misalnya, yang jelas-jelas memang nggak punya agama. Kita milih mana? Nasrani, kita makan. Baca bismillah. Itu dibolehkan oleh para ulama, enggak ada masalah, hadirin sekalian. Sebenarnya Nabi pernah juga diberi hadiah, dan juga para sahabat makanan-makanannya ahli kitab. Ya. Begitu juga kata para ulama, jika kalian dikasih makanan daging, ini enggak jelas. Yang ngasih Nasrani atau Majusi atau jangan tanya macam-macam. Kata Nabi, summu antum wa kulu. Pertama, baca bismillah, makan. Setelah makan kenyang, tahu kamu tadi itu makannya Majusi. Nah, itu lain persoalan. Yang penting sudah makan. Hadirin sekalian, jangan tanya, ini agamanya apa lah, jangan tanya. Misal Anda lapar misalnya, senang ini makanan zat ini, makanan mahal, udah jangan tanya. Baca bismillah, summu antum, kata Nabi, bacalah bismillah wa kulu, dan makan. Karena enak Islam, hadirin sekalian. Jangan banyak tanya, ya apa ini? Nyembelihnya gimana? Gimana? Apa halal mit atau apa? La, bismillah, makan. Nah, itu Islam memberikan kita kemudahan-kemudahan. Ya. Jadi hadirin sekalian, kita jangan memperberat diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kecuali kita hidup lama, di situ ada penyembelihan memang
penyelenggaraan islami, ya jangan makan dari daging itu, kita pakai yang halal meat, daging yang halal lain, ya seperti itu. Tapi tiba-tiba ketika dikasih, atau misalnya hari raya mereka, ya hari raya apa itu, Natal atau yang lainnya, kita dikasih, mereka ahli kitab, baca Bismillah makan, nggak ada masalah kalau ahli kitab, ya nggak ada masalah. Lah kita nggak ikut mereka kok, nggak ikut apa hari raya mereka. Tiba-tiba kita bangun tidur dikasih apa makanan, ya makan, nggak ada masalah. Ya, ini fatwa para ulama hadirin sekalian. Nah, dikatakan di sini, ma hukmul bawl fil ma'i raqid wal wudu' minhu. Ada pertanyaan di sini. Ladaina makan yang tali bima'il amtar, hadzal ma' ardat litawawus wa yatabawwal fihi al-atfal. Ya, kita punya tempat, apa namanya, banyak sekali tempat itu air, ya, dari apa namanya hujan. Tapi banyak perubahan daripada air itu, kemasukan sesuatu atau apa, bahkan mungkin anak kecil kencing di situ, ya, atau bisa juga binatang-binatang, ya, di situ. Bagaimana tentang masalah ini? Apakah boleh kita wudhu di situ? Maka dikatakan di sini, hadzal ma' alladzi dzakarahu as-sa'il yajib an yunzar atau an yunzar. Air ini yang ditanyakan tadi perlu dilihat dulu. Ya, bagaimana ini? Kalau memang dikatakan di sini apa namanya, air itu kotor, dilihat tidak sehat untuk badan, ya jangan dipakai untuk apa? Wudu. Ya, karena tadi itu berubah, memang bukan asli dari air itu, tapi ada dari lain, apalagi disebutkan pernah dikencingi oleh anak, ya kan? Ada binatang di situ, berak atau apa gitu, BAB di situ, sehingga membuat perubahan pada rasa, pada warna, dan pada bau, maka tidak dikatakan sebagai air suci, maka dikatakan sebagai air yang apa? Najis. Hadirin sekalian. Ya, tetapi kalau nggak ada keterangan, berubah gitu aja, lumutan atau agak coklat begitu, tidak ada keterangan bahwa ada kencing di situ, ada kotoran di situ, tidak ada, hanya perubahan coklat air atau biru misalnya atau hijau karena lumut dari air hujan, maka itu boleh digunakan untuk apa? Wudu, hadirin sekalian. Nah, ini yang harus kita pahami di sini. Kemudian berikutnya, hadirin sekalian, kita bicara masalah aniyah, wadah-wadah itu. Dikatakan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah wa innama yujarjir fi batnihi nar jahannam." Orang yang minum dengan gelas yang terbuat dari perak atau dalam hadis yang lain emas, maka dia memenuhi perutnya dengan apa? Api neraka. Ya. Alladzi yattakhidhu al-fiddah lizina, hal yadkhul tahta hadzal wa'id. Misalnya gelas atau piring ini tidak kita gunakan untuk makan, lizina, hanya untuk hiasan, boleh nggak seperti itu, terbuat dari emas dan perak, tidak kita gunakan sebagai makanan. Biasanya warga raja atau orang kaya piringnya aja emas, ini yang nggak boleh, jelas itu ya. Atau perak tidak boleh, yang biasa aja. Tapi tidak kita gunakan untuk makan, hanya untuk hiasan, boleh nggak seperti itu? Di sini ada khilaf dan para ulama, ya ada perbedaan pendapat. Yang jelas larangan itu hanya berlaku untuk makan dan apa? Minum. Selain makan dan minum berarti tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, hadirin sekalian. Hanya saja jangan sampai memberatkan, hanya gara-gara ingin hias rumah, ya memperberat diri sampai uang belanja digunakan untuk apa? Hanya buat gelas emas, ngambil uang belanja, memberatkan diri.
atau ibu-ibu karena ada tamu dirubah semuanya itu hiasan lemarinya emas murni loh atau perak murni, tidak boleh karena terlalu memberatkan. Tidak boleh seperti itu, kecuali kalau dia punya uang banyak, nggak ada masalah. Tapi kalau hanya warna emas, bukan emas ya, tapi warna apa? Emas atau keemasan, nggak ada masalah. Karena yang dibicarakan itu az-zahab wal fiddah, emas murni dan perak apa? Murni. Kalau hanya cat keemasan, nggak ada masalah karena harganya pun tidak mahal. Boleh nggak seperti itu? Boleh, nggak ada masalah. Bisa dipahami ya. Tapi kalau digunakan untuk zina, perhiasan atau ditaruh untuk naruh barang, selama tidak memberatkan tidak ada masalah. Ya, jangan sampai dipakai untuk makan dan minum. Hadirin sekalian, itu yang dilarang oleh para ulama. Tapi dikatakan di sini hukmu lubsul rajul lidzahab 'inda khutbatun nikah. Bagaimana hukumnya seseorang laki-laki yang mau menikah, ya, ketika khutbah ya, atau belum menikah khutbah, memakai cincin dari emas. Maka dijawab oleh para ulama di sini, laisa rajul lidzahab labsul rajul lidzahab muharram. Ya, orang laki-laki itu memakai emas itu haram hukumnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu mahalal li inasi ummati haramun ala dzukuriha." Emas itu ya dipakai halal bagi perempuan dari umatku, tetapi diharamkan bagi laki-laki. Walaupun hanya untuk sebagai tanda khidbah. Ya, tanda khidbah. Ya, sebagai tanda dikasih cincin emas. Ini tidak boleh. Ya, dikatakan laki itu harus menunjukkan laki-lakinya, bukan dinilai dari perhiasannya. Kalau hiasan emas itu milik siapa? Wanita, bukan laki. Hadirin sekalian, kalau memang harus pakai cincin, perak lah, karena cincin Nabi juga perak, ya, bukan emas. Kalau emas itu dilarang, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang laki-laki memakai khatim min dhahab, cincin dari emas. Kemudian Nabi memegang tangannya orang ini, dicabut, dibuang sama Nabi. Ya, dibuang sama Nabi. Ya'midu ahadikum ila jamrah min nar fayad'u fi yadihi. Ya, bisakah seorang di antara kalian merasa kuat dengan jamrah dari api neraka, ya, diletakkan di tangannya? Nanti cincin dijadikan sebagai jamrah. Jamrah itu api, ya, dari neraka, diletakkan di tangannya. Ya, maka kemudian Nabi pergi setelah membuang cincin tadi itu. Kemudian datang seseorang, khud khatamak intafi' bih. Ambillah ya fulan, cincinmu yang dibuang Nabi, ambil. Kemudian jual ke pasar. Ambil manfaatnya. Maka Nabi mengatakan, la, aku tidak akan mungkin mengambil cincin yang sudah dilepas sama Rasul, apalagi sudah dibuang. Tidak aku ambil. Kalau kamu mau ngambil silahkan, kalau aku tidak mau sudah. Nah, ini menunjukkan sahabat itu luar biasa terhadap apa yang dilarang oleh Nabi. Ya, berhenti. Kalau sudah Nabi membuang berarti dia tidak mau mengambilnya lagi. Hadirin sekalian. Nah, itu yang terjadi. Ada pertanyaan juga, hadirin sekalian, bagaimana kalau seseorang punya cincin laki-laki, ya, atau kalung, tetapi tidak dipakai? Boleh nggak seperti itu? Dibawa aja, boleh, nggak ada masalah. Yang dilarang itu dipakai. Kalau untuk perempuan tidak apa-apa, tapi dia bawa atau dia simpen, dia punya cincin, punya kalung, hagul nisa atau hagul rijal, mas, nggak ada masalah. Ya. Untuk laki, untuk perempuan, tapi nggak dipakai, disimpan misalnya, atau dibawa saja, boleh. Ya, nggak ada masalah seperti itu. Bisa jadi suatu hari diberikan kepada saudarinya, ibunya, istrinya, putrinya, nggak ada masalah. Tapi tidak boleh dipakai.
Ya, ini hadirin sekalian tidak boleh. Biasanya di masyarakat kita itu kalau pejabat, mentang-mentang pejabat cincinnya itu apa? Emas. Kemudian gelangnya emas. Kemudian arlojinya apa? Emas. Ini tidak boleh. Ya, jauhilah warna emas itu, karena itu diancam oleh Nabi akan dipakaikan ya di hari kiamat dalam bentuk api neraka yang panas ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dan itu emas halal nisa, perhiasannya wanita, jangan sampai diambil oleh laki-laki. Akhirnya nanti perempuan nggak pakai perhiasan, ganti yang laki-laki pakai apa? Perhiasan. Musibah hadirin sekalian. Ya, seperti orang barat sana ya pakai apa? Apa ini? Anting-anting. Ya, ditiru sama umat Islam, bayangkan, ditiru pakai anting-anting. Ya, ini tentunya bukan amalan seorang muslim. Ya, bukan akhlak seorang muslim, tapi di luar apa Islam. Ini tidak boleh hadirin sekalian. Ya, atau misalnya aqlam min dhahab, pulpen. Ya, seorang sudah pakai jas atau apa gitu, pulpen. Pulpennya bukan pulpen biasa, emas gitu. Untuk tanda tangan, untuk apa? Atau lizina, untuk apa? Perhiasan, untuk tampil. Ya, tidak boleh. Ya, nggak boleh apa namanya emas, apalagi emas murni, itu tidak boleh. Tapi kalau hanya warna keemasan ya, tidak ada masalah. Ya, ini jelas antara dia dengan Allah, kita nggak tahu hadirin sekalian. Ya, pulpen yang biasa aja. Nah, jangan sampai menggunakan apa emas ya. Nah, inilah hadirin sekalian yang dikatakan oleh para ulama. Terus bagaimana tentang menggunakan julut? Julut itu kulit. Ya, kulit dari hewan yang mati misalnya. Kata para ulama nggak ada masalah walaupun bangkai, asal sudah dia apa? Dabur itu disamak, dihilangkan gajinya sehingga bau-baunya apa sudah hilang dan bersih. Ya, nggak ada masalah digunakan untuk kulit ya, untuk baju misalnya, untuk dompet, asalkan kata para ulama binatang yang memang betul-betul bisa disembelih secara syar'i. Apa itu? Sapi misalnya, atau apa? Kambing, onta, ya, kerbau. Tapi kalau binatang yang tidak sahih untuk disembelih, tidak benar disembelih, misalnya macan, ya itu tidak boleh dipakai. Ya, karena asalnya sudah haram, tidak bisa dijadikan halal walaupun diobati bagaimanapun, dicet atau apa, tidak bisa. Karena asalnya sudah apa? Haram, tidak boleh. Ya, jadi kalau binatang yang boleh disembelih walaupun bangkai, nggak ada masalah, asal sudah disamak. Kalau sudah disamak maka menjadi tahur. Bahkan bisa digunakan untuk menampung hal yang basah seperti apa? Air. Ya, dulu dalam apa masa tradisional dulu, zaman dulu nggak ada plastik gelas. Pakai apa? Pakai kulit itu untuk apa? Air. Hadirin sekalian. Jadi boleh, asalkan itu binatang yang halal yang memang boleh disembelih. Ya, walaupun matinya dalam keadaan bangkai, nggak ada masalah. Asalkan udah disamak. Ya, dubiro. Nah, kulit buaya ini boleh nggak dimakan, disembelih? Nah itu ya, lebih baik kita hindari. Bisa jadi bukan kulit buaya, cuma mereknya aja buaya. Karena susah. Ya, bahan bakunya susah. Kulit buaya ini. Ya, mungkin kulit sapi tapi dikasih apa? Cetak buaya atau apa, gambarnya buaya. Susah. Enggak semua orang bisa. Dan itu pun kalau ada nggak murah, mahal.
Ya, seperti apa namanya apa yang tipis kain tipis itu sutra. Ya, bahan bakunya kalau memang asli sutra kan mahal, ya kan? Tapi ada ini kain sutra, harganya murah, berarti bukan sutra itu. Ya, namanya sutra, tapi bukan berasal dari apa? Sutra, ulat sutra bukan. Karena mahal pembiayaannya, kemudian ternaknya, tidak mudah seperti itu. Paham ya? Ya, tapi untuk meninggalkan syubhat yang jelas saja. Jangan pakai kulit apa? Buaya, kulit macan. Ya, tapi kebanyakan di pasar kita ini kulit apa sapi, kulit kambing itu yang paling banyak. Ya, seperti itu. Sebagaimana saya pernah tanya juga sama yang bikin dompet itu. Kebanyakan kulit apa sapi kebanyakan. Karena banyak yang dikonsumsi kan, mudah begitu. Ya, ayyuma ihab dubigha faqad tahur kata Nabi. Apapun kulit ya kalau sudah disamak maka itu apa? Bersih. Ya, bersih. Nabi pernah waktu itu hadirin sekalian mengatakan kepada Maimunah, faqala hal la akhadtum ihabaha? Qalu ya Rasulullah innaha mayyitah. Ya, jika kamu ambil kemudian kulit ini kamu bersihkan, enggak ada masalah. Tapi kemudian Maimunah mengatakan, ya Rasulullah innaha mayyitah. Ini bangkai ya Rasul. Dari bangkai. Boleh enggak seperti itu? Qala idza tubighal ihabu faqad tahura. Kalau kulit itu sudah dibersihkan disamak maka menjadi apa? Suci. Hadirin sekalian. Hanya saja para ulama menambahkan ada beberapa dasar kalau itu binatang-binatang yang haram yang tidak boleh memang disembelih maka itu tidak dibolehkan ya untuk dijadikan apa? Baju atau tempat minum. Kemudian ada pertanyaan di sini masih berkaitan dengan taharah. Hal yastanji 'inda kulli wudu? Apakah harus setiap wudu itu cebok? Ya, maka dijawab oleh sini tidak harus seseorang itu setiap wudu cebok karena tujuan cebok itu menghilangkan najis. Kalau najis sudah hilang nggak perlu cebok lagi ya wudu aja, nggak usah pakai apa? Cebok. Hadirin sekalian. Nah ini dasar ya para ulama mengatakan dengan firman Allah idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mau sholat cukup kamu berwudu saja seperti itu. Tidak usah pakai apa? Cebok. Yang dipermasalahkan di sini hadirin sekalian, apa hukum percikan-percikan air kencing yang keluar yang mengiringi setelah wudu atau istinja cebok? Ini kata ulama ini masalah ya. Kalau makanya seorang itu kalau kencing ya kalau buang air harus sampai selesai, sampai apa? Finish. Betul-betul di apa? Tuntas ya. Jangan buru-buru. Ya, karena air kencing itu tetap najis hadirin sekalian. Tapi kalau dia sudah berusaha sedangkan air kencing tetap netes, maka berarti ada penyakit. Ya, tetap bajunya najis kata para ulama. Nah, dia berusaha untuk mungkin menggunakan apa? Pempes atau apa seperti itu. Ya. Kalau memang waktu sholat keluar terus ya penyakit berarti. Ya sudah bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Ya seperti itu. Nggak bisa hadirin sekalian. Ya ini perkecualian istisna. Ya istisna nggak bisa sudah. Ya memang tahur itu toharo syarat daripada sholat. Sebelum sholat harus apa? Toharo dulu. Dia sudah berusaha toharo tapi tidak bisa.
Seperti orang-orang sakit di rumah sakit itu, ya, yang nggak bisa apa, mau nggak mau harus pakai pampers atau apa, ya sudah, ya mau nggak mau ya sudah, yang penting sudah berusaha, sudah wudu maksimal, ternyata kencing terus, tetap harus sholat walaupun dalam keadaan seperti itu. Ya tidak boleh dipaksa, ini ya capek akhirnya tidak bisa, memang sakit. Tapi kalau nggak sakit maka hendaklah diperhatikan. Jadi kalau masuk kamar mandi itu harus betul-betul tuntas. Ya, jangan buru-buru, nanti khawatir netes di baju, tetap itu najis, hadirin sekalian. Dikatakan di sini, ma hukmu dukhul hammam bi asyritah Quran. Apa hukumnya masuk hammam, kamar mandi, membawa kaset Quran, kaset yang mungkin dulu pakai kaset, ya nggak ada masalah, karena kaset tidak tertulis Quran. Yang dilarang itu apa? Membawa Quran, tidak boleh, haram kata para ulama, kecuali karena terpaksa, khawatir hilang, banyak sarik, kalau di luar banyak apa? Banyak pencuri, maka boleh dibawa karena terpaksa, boleh, ya. Tapi sekarang kan HP ada aplikasi apa? Al-Quran. Selama nggak dibuka nggak ada masalah, bentuk HP. HP dibawa ke kamar mandi. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Tapi kalau mushaf harus di luar. Harus di luar karena tertulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau khawatir, kata ulama, khawatir hilang, mushafnya untuk hafalan bagus, mahal, khawatir hilang, ya, maka boleh dibawa ke kamar mandi, boleh, karena itu sifatnya emergency. Tapi kalau ada sahib, bawa dulu, anak mau kamar mandi, tidak apa-apa seperti itu. Atau taruh di atas, di mana, di luar kamar mandi, tidak ada masalah. Hadirin sekalian, nah ini beberapa pertanyaan yang dijawab oleh para ulama, hadirin sekalian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.